Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Masima, selamat datang di channel MTS Al Ma'arif 01 Singosari. Saya Sayyidah Kamila dari kelas 9F akan mengajak Sobat semua untuk mengekspor dan mengikuti kegiatan ziarah wali 5 yang diadakan oleh MTS Al Ma'arif 01 Singosari. Cus, ikutin kita ya! Hai Sobat Masima, nah kita sekarang ini sudah di perjalanan menuju makam Mbah Thohir Bungkuk. Nah kita berjalan ramai-ramai menuju ke sana. Nah di belakang saya sudah banyak sekali teman-teman saya. Tapi bukan sampai di sini saja, masih ada keseruan esok ketika kita berangkat ke wali 5-nya dan keseruan di sananya. Yuk ikutin kita terus ya. Oh iya guys, MTS Al Ma'arif 01 Singosari ini rutin mengadakan ziarah wali 5 setiap tahunnya loh, yang diperuntukkan untuk seluruh siswa kelas 9. Nah, kita melaksanakan ziarah wali 5 ini sebagai bentuk ikhtiar kita untuk mendapatkan keberkahan ketika lulus nanti dan bekal kita untuk kedepannya. Nah guys, kegiatan ini tentunya juga sudah sesuai dengan ajaran guru-guru kita yang tentunya sudah berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Kiai Haji Muhammad Thohir Singosari atau Mbah Thohir Bungkuk sangat terkenal sebagai waliullah meskipun terhitung sebagai pendatang dari Bangil. Beliau selalu dikaitkan dengan awal sejarah perkembangan ajaran Islam di Malang Utara, terutama Singosari dan sekitarnya. Bila ditelisik lebih jauh, Mbah Thohir ternyata memiliki jejak perjuangan yang penuh tantangan untuk mengembangkan ajaran Islam di Malang. Mulai dari perbedaan kepercayaan, budaya, dan tradisi masyarakat masa lalu yang mengakar cukup kuat. Masa penjajahan Belanda tentu menjadi tantangan tersendiri dalam mengembangkan Islam. Seperti banyak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, penjajahan Belanda berpengaruh besar terhadap pendidikan. Kolonial Belanda mengusung westernisasi dan kristenisasi, sedangkan Mbah Thohir membawa Islam. Sepeninggal mertuanya, Mbah Thohir berubah peran menjadi pengasuh atau pemimpin pesantren yang karismatik dan disegani banyak pihak, termasuk Belanda. Perkembangan pesantren semakin pesat dan terkenal sampai ke berbagai wilayah di Indonesia. Mbah Thohir terkenal cukup selektif dalam menerima calon santri yang akan belajar di pondok pesantren Bungkuk. Mbah Thohir memilih sendiri santrinya. Beliau meminta calon santrinya agar istikharah, sama seperti yang dilakukan juga oleh beliau. Hasil istikharah inilah yang akan menentukan diterima atau tidak untuk belajar di Bungkuk. Tentu saja, ini menjadi daya tarik khusus bagi para calon santri. Upaya ini terbukti manjur dengan lahirnya tokoh-tokoh nasional yang memiliki derajat mulia. Sebut saja, Kiai Haji Muhammad Yahya di pesantren Gading, Malang. Kiai Haji Masykur Singosari yang belum lama ini mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional. Kiai Haji Nahrawi Thohir, putra bungsunya sendiri, yang juga tokoh pendiri NU dengan menjabat sebagai A'wan NU pertama pada usianya yang masih 26 tahun. Serta masih banyak lagi yang lainnya. Masya Allah. Nah, salah satu karomah yang dimiliki oleh Mbah Thohir Bungkuk ini adalah sejak berdirinya Masjid At-Thohiriyah ini telah memiliki 4 pilar penyangga yang terbuat dari kayu jati yang sejak dulu hingga saat ini masih utuh loh. Nah, Masjid At-Thohiriyah ini sendiri telah mengalami beberapa kali masa pembugaran, kurang lebih 3 kali masa pembugaran yang menjadikan Masjid At-Thohiriyah ini sudah tampak jauh lebih bagus. Nah, menurut kisah dari mulut ke mulut yang berkembang di masyarakat, Mbah Thohir Bungkuk ini memiliki karomah, yaitu bisa melihat Ka'bah. Nah, hal ini terjadi lantaran untuk menepis keraguan masyarakat apakah arah kiblat dari masjid ini sudah benar-benar menghadap ke Ka'bah.
Inilah kisah yang jamak diketahui oleh para santri dan warga sekitar hingga sampai saat ini. Nah, kisah ini juga hampir sama seperti kisah Mbah Bolong yang ada di Kompleks Pemakaman Sunan Ampel, Surabaya yang akan kita ziarahi nanti. Nah, ziarah kita hari ini telah selesai dan setelah ini kita mau persiapan pulang dan segera prepare untuk ziarah besok. Dah.